Kelahi itu membebaskan Boni dari rasa benci, Mak. Jangan jadi pengecut lo! Lawan gua! Halo Sobat Podcast Radar Banten, bertemu lagi barengan sama saya Umi Umdatul Janah di Podcast Radar Banten ya. Seperti biasa, semoga nggak bosen ketemu saya lagi. Dan di pertemuan kali ini kita bakal ngobrol soal film yang bakal tayang di tanggal 29 Februari sebentar lagi. Film Boni. Nah, di antara banyaknya film horor, romance, ini ada salah satu film action yang pemeran utamanya ini perempuan. Dan kali ini sudah ada narasumber yang luar biasa, ada Ali Masai atau Ruli Mahmudin selaku produser, dan ada Kak Abdul Bimo dari KPJ Cilegon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang ini Kak Ali Masai? Ya, betul. Oke, nama panggung ya katanya ya. Ali Masai. Ali Masai. Kalau sebelah sana ada Kak Abdul Bimo, betul ya? Iya, betul. Dari KPJ. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah, insya Allah baik teh. Baik, Mudah-mudahan ya. teteh juga sama semuanya sehat-sehat semua. Amin. Karena yang paling penting Semoga- itu dulu kali Itu ya. dulu. Harus sehat selalu ya. Iya, iya. Oke, kesibukannya belakangan ini ngapain aja? Kesibukannya, waduh, sebenarnya sih kita pura-pura sibuk aja sebenarnya. Ini sibuk banget kayaknya dari tadi nih. Ya, alhamdulillah kita saat ini di fase ini kita lagi mencoba membuat memaksimalkan dengan apa yang memang kita bisa, Oke. yaitu dengan mempublikasikan atau lebih tepatnya sih memang judulnya promo untuk di film Boni itu sendiri. Ya. itu sendiri. Nah, Oke. insya Allah mudah-mudahan dan alhamdulillah memang sudah ada slotnya di tanggal 29 Februari. Bentar lagi banget. Iya. Itu semua sudah bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Tayang Di seluruh Indonesia. bioskop Indonesia Iya. berarti ya. Jadi mungkin pengen tahu dulu nih Ya. sinopsisnya atau ceritanya gimana sih film Boni ini? Film Boni ini mengangkat tentang sudut pandang seorang wanita yang tokohnya ini di usianya itu di SMA. Oke. Sekitar SMA. 16-17 tahun. Nah, film ini mengangkat tentang perempuan yang mencoba melawan, yang memang dikuatkan dengan narasi sastra. Jadi isinya memang tentang genrenya tentang action drama. Kenapa action drama? Kenapa tidak drama action? Karena komposisi action drama dan drama action ini, actionnya di film Boni ini 60%. Oke, lebih dari Buat setengahnya. actionnya ya betul. Jadi makanya genrenya action drama kira-kira begitu Teh Jana. Dan di film ini memang menceritakan sebuah perlawanan tentang bagaimana perempuan itu yang umumnya identik itu dipandang atau stigmanya lemah ya, Betul. dekat dengan kelemahan Rapuh gitu kan, perempuan kan rapuh gitu ya. Padahal Padahal yang harus disepakati itu adanya Boni ini berasal dari quote-nya kita sama-sama menyepakati bahwasanya perempuan itu adalah makhluk terkuat di muka bumi. Luar biasa. Karena memang kita dilahirkan dari rahim perempuan dan nggak ada, semua aktivitas kita itu nggak ada, mustahil kalau tanpa ada perempuan. Kira-kira begitu ya. Jadi memang ini filmnya dekat sekali dengan perempuan. Ya betul. Oke. Di dalamnya juga kita mencoba untuk ya tadi ya narasi sastra itu yang kami coba explore di film Boni ini sendiri, yang harapannya mudah-mudahan sastra ini di generasi milenial yang sekarang ini bisa betul. sampai gitu ya. Bisa diperkenalkan ya, kembali betul. gitu ya. Yang kita angkat di sini karyanya dari Umbulan Duparanggi. Ada dua puisi miliknya beliau, Umbulan Duparanggi. Umbulan Duparanggi ini yang sedang kita coba gaung-gaungkan juga. Beliau adalah Presiden Malioboro almarhum. Beliau guru daripada MH Ainun Najib dan tokoh-tokoh besar tentunya ya, budaya-budayan kita di Indonesia.
Nah, di film Boni ini ada karya-karya beliau yang kita coba ekspos. Oke, luar biasa. Di dalamnya juga perlawanan tentang bagaimana wanita itu di pelecehan seksual terhadap wanita, bullying terhadap wanita, isinya tentang itu semua. Di sisi lain intrik di mana kita menggaungkan supaya stop tawuran yang terjadi di era Betul. sekarang ini. Di intrik film ini mencoba seorang perempuan yaitu Boni itu sendiri yang menengahi, yang membuat ayo kita semua sama-sama untuk stop tawuran dan lain sebagainya. Tapi emang lebih asiknya nanti kita tunggu di tanggal 29. Betul, karena memang ini kalau tadi aku sudah melihat trailernya gitu, Betul. ini memang dekat sekali dengan remaja-remaja SMA di Indonesia. Iya. Tawuran, kekerasan pada Iya. perempuan, kekerasan pada di anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Kalau boleh tahu nih, ini cast-nya siapa aja? Oke. Case-nya ini ada Boni itu sendiri adalah Livi Ciananta. Livi. Memang kategori artis pendatang baru. Dan memang Boni itu, Livi Ciananta itu di film Boni ini bener-bener dari nol banget. Dari nol banget. Artinya memang kita yang ngebentuk dari segi kita dari segi action, memang ditambah memang seorang Livi memang cerdas sekali. Jadi memang udah balance tuh secara penguatan untuk drama atau karakter di Boni itu sendiri. Justru terakhir Livi itu bicara bahwasanya ini tuh gua banget. Oke, berarti kesulitannya sedikit ya? Karena memang secara karakter dia dapet. Secara action itu PR-nya. Nah, itu karena gimana dari tuh? nol. Itu gimana tuh? Bahkan dari kawan-kawan action yang kemarin kita press conference di Kuningan itu mengklaim bahwasanya Boni ini bukan hanya dari nol tapi dari minus. Oke, dari minus lebih parah. Dari minus ya. Artinya Livi atau Boni itu sendiri teman-teman action All Star Team di situ yang terlibat, All Star Team Indonesia nama tim actionnya. Action directornya atau sutradara actionnya itu Fandi. Nah, dari tim itu sendiri yang menggembleng Livi, workshopnya itu ada sekitar 3 bulan. 3 bulanan. Nah, 3 bulan itu PR-nya yang memang menjadi sebuah konsekuensi atau tantangan ya bagi seorang Livi yang memang harus dia lewati. Ya dari pagi sampai sore atau malam, kadang-kadang sampai malam dan sebagainya itu tiap hari teh. Tiap hari. Iya. Okay. Teh Jana seberapa tahu tentang perihal action? Kalau bulat berantem gitu-gitu ya kan dibanting, ditonjok gitu-gitu paling ya tahunya. Iya. Tapi Teh Jana sendiri itu suka action nggak? Actionnya di depan kamera. Kalau untuk bulat sih belum nyoba gitu ya. Iya. Boni itu sendiri juga sebetulnya karena memang poinnya itu juga untuk kebutuhan kamera. Bela diri yang sebenarnya dengan bela diri yang memang untuk kebutuhan film atau entertain itu memang jauh beda. Betul. Jauh beda. Ada teknik yang memang seandainya seorang Teh Jannah pun juga memang seorang atlet atau memang punya basic bela diri, ketika memang itu adaptasikan gitu ya kan ke dalam entertainment, dikemas sebagai tontonan, nah itu butuh proses lagi. Walaupun prosesnya mungkin enggak begitu ngoyo ya, ketimbang yang bener-bener dari nol. Iya. Ya kira-kira memang itu yang memang kita coba sedang kedepankan, di mana seorang tokoh laga atau aktor laga atau aktris laga setidaknya bertanggung jawab dengan karakternya, job desk-nya, artinya karakternya. Kalau memang seorang di situ yang kita angkat memang jago actionnya kan, kayaknya agak gimana gitu kan kalau memang itu semua jago gitu. Nah gitu. Jadi memang dari nol banget ya kalau betul. Livi ini, dan katanya dalam film laga ini mengangkat seni bela diri khas Betawi yaitu beksi, itu betul atau tidak? Sebetulnya yang diangkat itu kata lainnya itu tarung bebas, maksudnya Tarung bebas, sparring gitu ya? Enggak, jalanan itu kategorinya real fight.
Kira-kira begitu. Yang kita angkat itu. Walaupun kita kita kombinasikan dengan semua genre silat. Silat itu sendiri kan memang pasti banyak nih ya gitu kan. Ada beksi, ada di Cilegon ada bandrong, ada Banten ya punya paku Banten, punya terumbu. Wah, kalau saya sebutin satu-satu sampai beduk subuh. Oke, untuk case lainnya selain Livi. Case lain selain Livi ada Nadila Ernesta. Nadila Ernesta, ada Aryo Wahab. Ada Max Bettino selaku presiden atau presidiumnya One Pride ya. Ada Mike Lukok, ada Bedu, ada Devries the Brigel, ada Rusdi, ada siapa lagi? Reza Hilman. Yang kebetulan Reza Hilman ini filmnya lagi banyak tayang di bulan ini. Jadi bakal tayang juga di Boni ini ya? Alhamdulillah. Nah gimana proses syutingnya? Kalau proses syutingnya ya persiapannya itu kalau boleh tahu persiapan itu sejak dari develop itu ya skenario ya. Dari skenario itu dibuat itu kita buat untuk teasernya dulu. Teaser itu pilot projectnya. Pilot project kita buat, kita ambil beberapa scene di situ yang memang untuk golden scene-nya aja lah kira-kira gitu. Kira-kira gitu golden scene yang memang kita coba angkat. Kira-kira taste yang untuk kita persepsikan atau supaya frekuensinya sama nih ketika kita mencoba untuk menghubungi semua kru yang terlibat, semua talent yang terlibat, semua teman-teman kreatif yang terlibat juga. Nah, secara kemampuan dan itu sendiri kita ukur dulu di pilot project. Jadi itu dimulai dari tahun 2022. 2022. Hampir 2 tahun yang lalu ya. Dimulai dari situ, dari develop skenario dan pilotnya. Setelah itu kita syuting itu beserta workshop ya tentunya ya. Workshop, reading dan lain sebagainya itu ada sekitar hampir 6 bulan itu deh. Iya, karena memang ini action. Karena genre action memang ya tantangannya tentunya secara waktu juga memang harus betul-betul proper gitu. Pastinya. Karena nggak mungkin sebuah koreografer yang didesain tahu-tahu cuma direalisasikan dalam kurun waktu cuma 1 hari 2 hari. Nggak mungkin juga ya. Kira-kira nah setelah itu baru masuk di syuting. Kita mulai syuting itu di awal tahun 2023. 1 tahun yang lalu. Di Januari persis. Setelah itu semestinya Boni ini standarnya itu ya dengan durasi yang secara skenario ini kan mengkurasi itu semua kan tolak ukur dari skenario. Dari skenario itu semestinya itu ya standarnya harusnya 2 bulan. Iya, karena memang ini kita kan kategorinya Tawangkan Production, PH-nya. Memang itu production house baru, belum lama teh, dan memang ini juga Boni ini sendiri juga karya perdana kami. Wah, luar biasa. Semoga lancar ya. Dan itu juga nggak instan langsung jadi production house gitu loh. Ada perjalanan yang lumayan panjang gitu yang kita lewatin. Dari saya pribadi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya juga. Saya dari kru memang saya fokus di action dari awal ketika berkecimpung di perfilman terkhususnya Indonesia gitu. Dari kru sling itu yang memang menginstalasi atau yang mengakomodir tentang action yang kalau contoh ada adegan terbang, ada adegan jatuh dari ketinggian gitu. Pokoknya hal-hal yang berbau action lah kira-kira gitu. Berangkat dari situ, setelah itu saya masuk ke stuntman. Iya, stuntman ya, fighter ya. Jadi ya kalau udah dibanting-banting udah ngerasain lah itu sering ya. Tapi nggak harus jangan, kalau itu jangan, mohon dengan sangat ya. Iya. Kalau setting tempatnya ini di mana kalau boleh tahu? Waktu itu sih rencananya harapan kami itu bisa direalisasikan di Banten ya. Itu bisa direalisasikan di Banten gitu tuh. Tapi karena memang banyak faktor gitu waktu itu, banyak faktor yang memang mungkin kalau kita itu persepsi kita nih ya, persepsi kita tentang
kawan-kawan semua itu, segala sesuatu itu ketentuan itu ada takdirnya gitu. Nah. Mungkin kalau dikerucutkan kembali ke situ, jadi apapun tentang problemnya gitu, ataupun apapun tentang tantangannya, ya dengan berbesar hati kita semua set ini ada di Jakarta. Oke, semua settingnya ada di Iya, Jakarta ya. ada di Jakarta semua. Kita juga melibatkan kerjasama dengan SMK tuh. Harapannya memang waktu itu ya kayaknya kalau harapan itu nanti di garis bawahi saja. Ya, semoga mudah-mudahan justru nextnya gitu kan, setidaknya ketika kita hari ini saat ini bawa karya yang memang sudah siap rilis gitu, setidaknya itu menjadi kemudahan terkhusus buat sinias-sinias di Banten. Ya, saya yakin di Banten ini punya banyak potensi. Betul. Baik kawan-kawan yang ada di Banten, saya sangat yakin sekali. Karena yang memang saya kenal aja, contoh model kayak Mas Gong atau Mas Golagong ya kan. Dia seorang penulis skenario, penulis novel dari ada orang Ciuber juga, ada Kang Ade ya. Kang Ade juga penulis juga. So banyak teman-teman Banten rupanya. Yang saya baru kenal orang Banten itu Pandeglang yang waktu itu namanya Kang Erik. Beliau sering dipanggil kalau nama panggungnya itu Juragan Erik. Juragan Erik ya, bukan Juragan Empang. Oke. Kang Erik ketemu sama saya di film itu, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Sampai Tuntas. Oh, I see. Iya. Teteh tahu? Tahu. Film itu dapat piala Locarno tuh di luar tuh, di festival film luar ya. Dan katanya di film ini melibatkan 1.200 fighter. Oh iya betul. Itu gimana tuh? Itu banyak banget itu ya. Luar biasa. Gimana ceritanya? 3 malam. Oke, 3 malam. Gak selesai sehari itu. Makanya di situ kenapa tadi Teteh ada silat beksi dan lain sebagainya. Kita disupport dengan perguruan silat. Oke. Kita melibatkan perguruan yang karena memang notabene itu lokasinya di Jakarta, jadi banyak melibatkan teman-teman silat yang di Jakarta. Oke. Disertai juga sama teman-teman kawan-kawan yang memang sudah terbiasa di entertain tertentu. Karena entertain itu biasanya sebutannya itu namanya fighter gitu. Fighter. Walaupun secara komposisi itu namanya stunt perform. Oke. Kalau kata orang mancak mah Orang stunt selamat perform ya. Semestinya begitu. Tapi ya. yang sering terdengar di teman-teman entertainment Indonesia khususnya itu namanya sering dipanggil fighter. Oke. Ada adegan paling epic gitu yang wah gitu di film ini. Ada nggak? Ada berapa adegan gitu? Itu semua hampir adegan karena genrenya aja action drama gitu ya. Hampir sebetulnya tiap hari kita tegang deh. Tegang ya. Tapi ada paling susah banget parah susah gitu. Ada nggak? Yang lumayan parah. Jadi setiap case yang yang terlibat di film Boni itu memang punya porsi tantangan yang luar biasa gitu. Salah satunya lah di Leher Nesta yang digantung pakai seling. Itu posisinya terbalik deh. Posisinya terbalik jadi nggak bisa nih kalau udah rendah. Oke. Tapi Teteh sepakat nggak kalau seorang perempuan itu mulai dicoba diworo-woroin gitu ya, maksudnya bahwasanya seorang perempuan itu butuh bela diri. Aku setuju banget, apalagi Teteh punya pengalaman nggak tentang bela diri? Pengalaman dulu pernah ikut tapak suci. Itu pernah. Wah, enggak tapi enggak lama, Saya udah langsung pengen naik. Dan Pegang panas. dulu pernah ikut tapak suci, tapi enggak lama sih, karena itu waktu SMP ya, waktu zaman SMP. Tapak suci ya. Tapak suci, oke. Dan itu menurut saya sih untuk perempuan zaman sekarang apalagi gitu kan, ini butuh banget bela diri karena banyak kejadian-kejadian yang nggak kita duga gitu, apalagi saya seringnya itu naik kendaraan umum dan sering kemana-mana sendiri, dan menurut saya itu bela diri jadi salah satu bekal yang cukup penting untuk perempuan apalagi di zaman sekarang gitu ya. Dan tadi mungkin sudah ngomong panjang soal filmnya, kayaknya kalau film tanpa soundtracknya ini sepi gitu. Nah, untuk soundtrack film Boni ini sendiri gimana nih?
Soundtrack film Boni adanya. Soundtrack film Boni itu diisi sama Matteo Inrio. Matteo Indrio. Iya, Matteo Indrio. Kebetulan memang yang itu juga kalau nggak salah nih kita ya, penciptanya itu yang mengisi Scoring. yang ngisi scoring dan sound di film Boni. Namanya Rijal Peterson. Oke. Waktu itu Kang Bimo, kita mau coba untuk menawar ngasih peluang atau kesempatan ya Kang Bimo ya, Kesempatan. sama teman-teman apa Kang Bimo? teman-teman di Cilegon khususnya itu udah pernah diminta sama beliau, dia lewat saya, coba minta teman-teman Cilegon, band-band Cilegon yang punya lagu kirimin, siapa tahu masuk buat lagu Boni ini. Ya lagi-lagi difilmkan bukan seperti di pabrik ada orang dalam gitu. Nah, tapi nggak bisa ya kalau ini ya? Kalau di film kan maksudnya sesuai dengan filmnya. kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas begitu. Nggak bisa, wih teman gua lagunya Boni, terus filmnya Boni yang dikasih lagu nggak masuk sama Boni kan nggak mungkin gitu. Iya, jadi kalau di musik itu di film khususnya ya harus sesuai musiknya, sesuai dengan judul filmnya, dengan karakter filmnya, nggak bisa. Oke. Begitu teh. Kalau itu udah banyak belum dari teman-teman Kang ini sendiri, Kang Bimo yang ngirim lagu-lagu untuk soundtrack Lumayan film? banyak teman-teman kemarin. Ada ya khususnya semua teman-teman dari Cilegon gitu. Tapi di note ya teh ya, ini bukan tentang bagus dan nggak bagus. Lagi-lagi ini bukan tentang baik atau tidak baik karyanya, tetapi sama seperti musik genre dangdut, genre pop, genre jazz, ya itu semua pasti ada pasarnya kan. Nah, kebutuhan di film Boni ini yang memang kebetulan belum masuk sama genre atau lagu-lagu yang teman-teman kirim. Oke. Tapi yakinlah, saya pribadi juga sangat yakin, Kang Bimo juga sama-sama ya Kang ya. Artinya saya yakin-yakinnya akan ada kesempatan untuk menggarap itu semua. Iya. Karena film kan maksudnya banyak yang bisa dimasukin, bukan cuma dari action ataupun nangis atau apa, musik segala macam bisa masukin di situ. Bisa masuk ya. Nah kalau dari teman-teman KPJ sendiri ini gimana nih Kang? Kalau dari teman-teman KPJ ya karena kita kan bentuknya support kan gitu. Terus di dalam produksi juga ya patah-patah tulang, tarik-tarik. Aduh. Patah-patah tulang jangan dong. Itu sebetulnya ini ya gimmick kayak. Artinya maksudnya Kang Bimo itu teman-teman KPJ itu terlibat di jadi stand ya. Jadi tim produksi yang yang ngurus lokasi, yang ngurus ya semua produksi lah. Ada beberapa pos di produksi. Gimana Kang rasanya jadi stuntman? Itu pertama kali kah? Oh, pertama kali. Itu susah nggak jadi stuntman? Susah banget. Padahal tinggal jatuh doang gitu. Iya, bayangin. Biasa cuma tinggal genjreng ya kan. Gitu. Sekarang mesti narik-narik, mesti lari-lari kan begitu. Oke. Tapi waktu itu tetap kan itu kan harus diproperin kan. Jadi di workshopin. Kebetulan memang yang agak lumayan dari teman-teman KPJ justru katakanlah KPJ ini bapaknya nih ya. Nah, mereka punya anak. Nah, anaknya ini yang lumayan. Oke. Ada salah satu anak dari kawan kita yaitu Kang Opung. Itu karena memang dia sudah duluan memang dibentuk sama kita pokoknya dibentuk lah gitu ya. Jadi sekarang memang udah lumayan gitu. Sudah lumayan. Ini bisa nih jadi stuntman selanjutnya. Sebetulnya poinnya adalah apapun bela dirinya, apalagi kita sebagai selaku orang Banten ya, selaku orang Banten yang identik dengan kejawaraan, identik debusnya, dengan bela dirinya. Nah. Makanya kalau orang Banten keluar tuh ditakutin orang Banten, wah jago melet. Artinya yang saya coba untuk sampaikan itu dengan entertainment gitu, dengan adanya entertainment yang dari punya basic silat pun juga ada punya hal baru gitu tuh kan gitu tuh, dimana di situ juga kita bisa eksis gitu, yang punya basic tentang bela diri apalagi silat dan sebagainya sekarang terbukti silat sudah dibawa di go internasional lewat Kang Iko Uwais, Kang Yayan Ruhian, Kang Cecep, wah banyak lagi tokoh-tokoh kita yang memang sudah berkecimpung di dunia itu sendiri. Oke.
Ya seenggak-enggaknya kalau saya ya karena memang saya mulai dari stuntman gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ada keinginan untuk jadi stuntman lagi kah? Nah ini langsung jadi pemeran utama. Bapak produser. Jadi Cita-cita. cita-cita ya, Kita nggak apa ya, bebas. bebas. Iya. Oke, setelah ini kita bakal menyaksikan penampilan dari teman-teman KPJ Cilegon ya. Dan mungkin terakhir untuk ngingetin ke sahabat podcast Radar Banten untuk nonton film Boni ini. Siap. Sebelumnya kami makasih banyak kamu udah diundang di podcast Radar Banten ya Teh. Sekali lagi kami ucapin banyak-banyak terima kasih, dan buat teman-teman semua kakang teteh dulur sedanten, baik yang ada di Cilegon terkhusus ataupun Banten itu sendiri, Pandeglang, Serang, Rangkas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Boni ini menjadi kebanggaan kita semua, menjadi perwakilan daripada semua perempuan-perempuan terkhusus yang ada di Banten. Maka karena Boni ini melawan tentang stigma perempuan itu lemah, melawan tentang pelecehan terhadap perempuan itu sendiri, melawan tentang semua apapun yang harus dilawan oleh perempuan itu sendiri. Maka jangan lupa kita ayo berbondong-bondong datang ke bioskop kesayangan kita di tanggal 29 Februari. Kita hantam semua bioskop. Penuhin semuanya. Mudah-mudahan di tempat kelahiran kita tertentu ya, tercinta ya, Banten itu sendiri, mudah-mudahan film ini bisa diterima dengan apa ya? Dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Oke. Jangan lupa untuk datang di tanggal 29 Februari Ya, tentunya. tapi jangan lupa juga Teh untuk mengklimakskan di tanggal 29 itu ada kita di tanggal 23. Di tanggal 23 itu ngapain? 23 Februari ada apa Kang? Acara meet and greet Wow, sama pemain utama-utama semuanya Iya, ya. betul. Di mana kalau boleh tahu? di Ramayana Cilegon. Di Ramayana Cilegon, di tanggal 23 Februari. Iya. Jamnya. Jadi kita mulai dari pukul 13 selesai Pukul Jumat, 13. sampai dengan selesai. Oke. Dan ada superstar banyak banget di situ, artis-artis yang support kita. Salah satunya ada Jigas, terus ada yang Matteo OST. Hendrio, terus ada Pak D. Yanto Baret selaku Presiden KPJ Indonesia. Iya. Terus siapa lagi? Banyak banget Tentunya kayaknya. ada KPJ. Ada Oke, ada Cilegon. KPJ Cilegon, KPJ Serang, kawan-kawan komunitas. Di tanggal 23 Iya. Februari ya di Iya. Ramayana Cilegon. Ada meet and greet dan presscon ya. Presscom. Di tanggal 23 Iya, juga. betul. Oke, itu dia sobat podcast Radar Banten, tentunya jangan lupa untuk terus mendukung perfilman di Indonesia. Amin. Amin, semoga lancar dan Ya. sukses ya. Amin, ya. Teh. Semoga juga banyak yang nonton penuh Iya. bioskop Amin, amin, se-Indonesia. amin. Dan Oke. mudah-mudahan juga menjadi Semangat baru. ya. Jadi ekosistem yang ada di Banten itu sendiri mudah-mudahan makin kuat nih, makin bermunculan nih. Ayo mana lagi Mana lagi gitu ya. Apalagi harapan besar kita ya tentunya produksi di Banten dengan semua kapasitas kreatif maupun yang terlibat di dalamnya semua itu semuanya orang Banten. Orang Banten. Harapannya begitu ya. Harapannya begitu. Biar Banten ini juga go internasional bahkan. Amin. Amin. Oke, itu dia sobat podcast Radar Banten obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial dari Radar Banten Official. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Oke, setelah tadi kita ngobrolin soal filmnya, sekarang kita dengerin lagu soundtrack dari film Boni. Ini dia Boni dari komunitas penyanyi jalanan Cilegon. Kau hancur
pukul kaki.